Kita bagaimana bisa ekspor minyak? Orang kita itu net importer kok. Makanya saya katakan, ini juga lucu. Mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Anda beli minyak di luar negeri itu mahal, cuma dapat dividen. Kalau Anda cuma ambil 10-20% dapat dividen, katakanlah 5%, 4%, 5%. How come you ngutang bond 5%? Bagaimana Anda minta pinjaman uang 5%, lalu beli sesuatu ngarapin dividen 5%? Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan. Yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak dulu. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nah, saya kerja apa Pak? Ya urusanmu, kamu udah lama menikmati ini. Lifting produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak. Kita bagaimana bisa ekspor minyak? Orang kita itu net importer kok. Makanya saya katakan, ini juga lucu. Mereka ngotot mau beli ladang minyak di luar negeri. Anda beli minyak di luar negeri itu mahal, cuma dapat dividen. Kalau Anda cuma ambil 10-20% dapat dividen, katakanlah 5%, 4%, 5%. How come you ngutang bond 5%? Bagaimana Anda minta pinjaman uang 5%, lalu beli sesuatu ngarapin dividen 5%? Kalau dibagi dividen, kenapa tidak berpikir untuk eksplorasi? Kita masih punya 12 cekungan. Yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh. Ini jangan-jangan saya pikir ada komisi kali ini beli-beli minyak dulu. Sama kayak LNG. Sudah tahu laporan dari konsultan 2017-18. LNG akan drop. Apalagi ada shale gas dari Amerika gitu ya. Murah, tinggal Anda ambil. Lalu mereka kontrak sampai 45 tahun dengan nilai 34 miliar dolar. Gendeng kan? Dan nggak bisa dibatalin. Lu mau ngamuk, dia todong kita tanda tangan. Saya bilang saya nggak mau tanda tangan, pecat saya aja. Ini udah terjadi. Jadi kita belum lagi beli aset di luar gitu, impairmentnya ratusan juta dolar tiap tahun. Orang beli barang itu ketika barang jadi murah, bos. Saya bilang, saya baca ajaran Warren Buffett aja tahu kok. Cuma baca buku aja ngerti kok. Ini enggak, Pertamina beli orang lagi turun, dia beli paling tinggi itu harganya tuh. Ini ada apa? Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita. Dikit-dikit ngimpor. Terutama yang berkaitan dengan energi, terutama yang berkaitan dengan barang modal dan bahan baku. Sebenarnya barang modal dan bahan baku nggak apa-apa, karena bisa kita re-ekspor. Nggak apa-apa. Tapi yang berkaitan dengan energi ini sudah luar biasa kita. Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor. Impor minyak kita mungkin kurang lebih sekarang ini 700-800 barel. 700-800 ribu barel. Betul Pak Menteri, kurang lebih ya. Per hari, jangan mikir per tahun, per hari. Baik itu minyak, baik itu gas. Dan juga ada turunan petrokimia.
sehingga membebani. Sehingga menyebabkan defisit. Nah di situ itu bertahun-tahun nggak diselesaikan. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, misalnya gas. Gas ini sebetulnya batu bara bisa disubstitusi menjadi gas. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang senang impor ini ya. Bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya udah, nggak ada impor gas lagi. Nggak ada kerja apa-apa, ya urusanmu. Kamu udah lama menikmati ini. Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita. Sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Enggak. Saya pelajari seperti ini enggak. Enggak benar kita ini. After masih impor. Pada CPO, crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi aftur. Kok kita senang impor aftur ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kan nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa, dolar kepala tiap hari. Jengkel jadi apa? Coba. Triliun ya, bukan miliar.